Selamat datang kembali di channel saya yang selalu bikin pusing ya. Jadi hari ini saya tidak akan membagikan tutorial atau tools di HP ya, tapi lebih ke arah bagaimana sih root itu bekerja di HP kita dan mana root yang terbaik untuk HP kita. Kalau menurut saya itu tidak ada root yang terbaik, yang ada adalah, kalau menurut saya ya, root yang paling cocok dengan device kita dan yang paling logis untuk kita pakai. Nah, di sini saya sudah buat satu diagram ya, diagram alur kerja atau workflow Android root plus Play Integrity ya. Kenapa saya buat diagram seperti ini? Karena saya itu memang kelemahan saya itu memang kesulitan untuk menerangkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video saya pasti akan selalu kesulitan untuk menerangkan karena saya memang kurang pintar untuk bicara. Saya cuma tahu garis perintah aja, jadi nggak ngerti gimana cara menerangkan dengan baik. Kita langsung saja. Di sini saya sudah buatkan diagram alur root dan Play Integrity. Jadi gini, root itu secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Root berbasis kernel yang dipegang oleh kernel student Apache, dan satu lagi root berbasis systemless ya, yang dipegang oleh Magis. Nah, perbedaannya apa? Secara fundamental itu root berbasis kernel, mengapa disebut berbasis kernel? Karena yang di patch atau root tersebut itu tinggal di lingkungan kernel, sedangkan untuk Magis dia tinggal di lingkungan run disk. Nah, alurnya seperti apa? Gini, ketika HP kita booting ya, hardware power on ya, SoC menyala, boot ROM dieksekusi pertama. Nah, boot ROM ini apa? Boot ROM itu satu kondisi di mana level yang paling awal. Jadi kalau misalkan gini, HP kita mati misalnya, bukan bootloop tapi hard bootloop atau hard break ya, itu biasanya HP itu masuk ke boot ROM. Seperti yang pernah saya buat video HP Intel P70 saya ya, karena kesalahan flashing KPM menyebabkan mati. Nah, dia itu sebenarnya masuk boot ROM. Nah, disinilah dia lokasi saat pertama kali dia menyala. Di hardware power on itu apa yang terjadi di sana, apa aja di dalam boot ROM. Di sini ada boot ROM, kode pertama yang dieksekusi tersimpan di chip. Ini nggak bisa diubah. Sekeras apapun kita nyoba nggak bisa dirubah karena dia tuh langsung ketanam di chip ya, memuat primary bootloader dari storage. Jadi kalau ada boot ROM terus ada lagi preloader. Nah, di sini ini posisi ini level yang bahkan di atas bootloader biasa. Jadi perintah boot itu sebenarnya dari sini. Nah, dari sini juga root of trust dimulai. Di sini kunci public OM tertanam di hardware. Inilah fondasi seluruh data AVB. Jadi gini, setiap kali kita itu mau routing ya, kenapa kita harus flash VB meta? Permasalahannya di sini, chain AVB ini tidak ada software apapun yang bisa mengubah ini, nggak bisa. Jadi kenapa saya tuh pernah bilang pas waktu, kalau tidak salah saya bikin video tentang perbaikan Redmi Note 10 kalau tidak salah, saya agak lupa. Nah, disinilah kejadiannya, karena yang di flash bukan milik Redmi Note, tapi mungkin milik Redmi Note Sunny ya. Jadi AVB nya rusak, nggak sama dengan yang kunci public OM. Nah, dari sini kalau
trust terhubung semua, maka baru lanjut ke bootloader. Ini yang sering kita pakai untuk flashing ya, flashing fastboot segala macam itu dari sini, bootloader. Android bootloader penjaga gerbang utama sistem. Di sini ada apa aja sih? Nah, di sini menyimpan status lock atau unlock hardware views. Tidak bisa diubah software. TEE membaca status ini untuk menentukan device integrity. TEE itu apa? TEE itu di sini. TEE itu di sini. Fungsinya dia itu ibarat seperti, kalau bisa dibilang ini seperti hakim ya, hakim penjaga yang memutuskan trust dari Android kita tuh masih bisa dipercaya atau tidak. Kalau tidak dipercaya, maka dia akan kasih laporan. Oke, lanjut. Nah, di sini membaca dan memverifikasi VB Meta. Itulah kenapa kalau kita mau flash VB Meta ya, kita harus masuk ke bootloader, karena memang untuk flash VB Metanya di sini. Jika VB Meta valid dan PL lock, lanjut boot. Jika gagal, tampilkan warning atau tolak boot. Artinya boot loop. Kalau tolak warning itu biasanya dia muncul tulisan crash biasanya, walaupun jarang ya, jarang terjadi. Yang sering itu boot loop. Nah, di sini juga fastboot berjalan di sini, tempat UBL dan flashing terjadi. Jadi semua ketika kalian itu melakukan UBL ya, yang perintahnya fastboot OM unlock ya, atau fastboot flashing unlock kalau tidak salah, itu di area bootloader sekaligus flashing untuk VB Meta. Disinilah gerbang utama kita mulai melakukan modifikasi di HP Android kita. Apa hubungannya dengan Play Integrity? Nah, UBL device integrity langsung gagal karena TE mencatat BL atau unlock. Jadi gini, ketika kita UBL, TE akan mencatat bahwasanya bootloader kita itu sudah di break ya, atau sudah dirusak ya. Akhirnya kepercayaan turun, trust turun, maka biasanya itu status device turun, berubah menjadi basic. Itu seperti itu. Nah, dari bootloader ya, ABL, setelah ini berhasil masuk, kemudian lanjut untuk verifikasi VB Meta. Jadi belum booting sebenarnya. Ketika kita melakukan menyalain HP ya, sebenarnya tidak langsung masuk ke boot, tapi di sini berisi hash kriptografi dari semua partisi kritis, ada boot image, sistem, vendor, GPU dan lainnya, itu letaknya di sini semua. Ditandatangani dengan kunci privat OEM. Bootloader punya kunci publik untuk verifikasi. Nah, yang unik di sini, kenapa kita wajib disable ya saat root atau custom RAM ya? Kita wajib disable VB Meta. Nah, yang unik di sini, ketika satu byte berubah di kernel atau RAM disk, hash di VB Meta tidak match TE tolak HP bootloop. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita melakukan UBL ya, terus kita flashing VB Meta kan, tadi ada tulisan flashing OM unlock, kemudian kita flash VB Meta. Ketika VB Meta itu tidak cocok dengan yang ada di sini ya, dengan chain FVB-nya ini, karena ini kan nggak bisa dirubah, tapi VB Meta kita bisa disable. Nah, kalau di VB Meta yang kita flashing itu tidak cocok dengan ini, maka akan terjadi boot loop. Itu kondisinya seperti itu. Disable VB Meta, AVP tidak memverifikasi hash, boot berhasil tapi integrity hilang. Ini yang bikin kita yang sering itu 90% ketika kita sudah UBL, sekalipun VB Metanya masuk, tapi karena di disable, FVB tidak memverifikasi hash, boot berhasil tapi integrity hilang. Biasanya itu yang di basic langsung hilang, basic integrity. Buru-buru device integrity ya, basic juga pasti hilang. Biasanya itu seperti itu di sini. Perintah untuk disable VB Meta
itu perannya seperti ini: fastboot, disable verity, disable verification, flash VB-Meta, EMG ya. Hubungan dengan file integrity tidak bisa di-spoof oleh Samico maupun integrity box. Tricky Store intercept hasilnya setelah TE bukan di level ini. Jadi gini, ini kan level paling bawah ya, level paling bawah. Sedangkan Tricky Box itu ada di level Zygote. Jadi ini terlalu jauh, makanya dia nggak bisa. Intercept dari sini, spoofing itu nggak bisa. Oke, lanjut. Untuk boot image itu sebenarnya berisi dari beberapa file ya. Ada kernel binary, DTB, Redis, header atau magic ya. Sebenarnya banyak file di dalam boot image ya, tapi saya ambil yang 4 saja karena ini yang paling fundamental ya untuk proses routing atau proses modifikasi Android ya. Jadi saya hanya ambil 4 ini saja. Kernel binary ya. Kernel binary ini tempat tinggalnya KSU dan Apache itu di sini. DTB, device tree blob ya, peta hardware untuk kernel. Jadi kernel itu tahu hardware kita itu seperti apa, kontrol terhadap hardware kita itu seperti apa, itu dari DTB. Tanpa DTB kernel itu nggak tahu hardware kita itu isinya apa aja, petanya nggak tahu. Kemudian RAM disk. Nah, kadang kalau kita melakukan routing ya, ada yang sadar nggak, ada yang menyadari nggak gini, baik kernel, Apache maupun Magis yang di patch itu file boot image sama file boot image, tapi yang di patch itu beda karena di dalamnya ada kernel binary, ada RAM disk. Untuk kernel dan untuk KSU dan Apache itu yang di patch itu kernel binary, sedangkan untuk Magis yang di patch itu adalah RAM disk. Jadi sekalipun dalam satu boot image, tapi di dalam boot image ini ada 2 komponen utama ya untuk di patch di masing-masing metode root ya. Kemudian ada header magic ya. Ini metadata ukuran, CMD line dan lain-lain. Ini fungsinya untuk informasi tentang HP kita. Ini di sini. Nah, untuk ngebongkar boot image itu memang yang paling umum itu pakai Bagis boot unpack boot image. Sebenarnya Bagis boot unpack boot image ini secara alami sebenarnya toolkit Linux. Itu kenapa saya lebih sering pakai Linux untuk modifikasi atau untuk ngebaca daleman HP, karena sebenarnya masih satu keluarga antara Android dengan Linux. Toolnya hampir semua sama antara Android dengan Linux. Hampir semua toolsnya itu sama. Itulah kenapa saya lebih nyaman pakai Linux untuk oprek Android ya. Di samping memang saya itu memang kurang familiar dengan Windows, saya lebih nyaman pakai Linux. Di samping juga karena laptop saya itu memang laptop kentang ya, jadi kalau diisi Windows ya berat, kalau diisi Linux itu lebih baik. Itu untuk saya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada perbedaan fundamental ya antara proses root kernel SU dengan Apache. Bisa dilihat di sini. Kernel SU itu langsung melakukan hooking ke execv ya. VF thread langsung di dalam kernel binary. Jadi kernel SU itu metode rootnya itu langsung hooking ke kernelnya, sedangkan Apache itu binary patch kernel tanpa recompile dari source. Artinya begini, secara sederhana kernel SU dan forknya ya, fork dari kernel SU itu SUKISU Ultra, kernel SU Max, KOSU ya, dan mungkin ada beberapa lagi yang lain ya yang saya kurang paham. Dia langsung hooking, artinya gini, si kernel itu langsung injeksi ke dalam kernelnya. Itulah kenapa untuk hide root itu lebih mudah daripada Magis. Karena apa? Dia benar-benar tersembunyi di dalam kernel. Nah, sedikit berbeda dengan Apache. Apache itu melakukan patch kernel, artinya dia tuh hanya nempel aja, dia cuma nempel di
kernelnya, karena di sini binary touch kernel tanpa recompile dari source. Artinya Apache itu sebenarnya dia lebih rawan terdeteksi. Apakah jelek? Tidak. Menurut saya tidak ada root yang jelek. Memang Apache itu kalau menurut saya itu memang lebih rawan terdeteksi, tapi Apache memiliki keunggulan di dalam fleksibilitas. Kenapa? Karena Apache itu menurut saya pakai bahasa yang mudah ya, Apache itu hybrid ya. Jadi dia di kernel dia sembunyi, tapi dia juga bisa menjalankan Zcode dengan lebih mudah. Nah, Selinux Mandatory Access Control ini berjalan di kernel. Root harus patch Selinux policy agar SU bisa berjalan. Tanpa patch root granted, tapi akses tetap ditolak kernel. Play integrity bisa deteksi Selinux permissive, seharusnya enforcing. Itulah kenapa saya pas routing Apache ya, saya kasih lihat Selinux-nya itu enforcing. Ketika Selinux ini berubah menjadi permissive, secara otomatis trust dari TE ini akan berubah secara otomatis. Biasanya aplikasi itu banyak yang gagal berjalan. Nah, dmverity itu di layer ini ya. Jadi kalau VB-Meta itu ada di atas, nah dmverity di sini berjalan terus menerus. Nah, sebenarnya gini, dmverity sama VB-Meta itu sebenarnya sama, cuma bedanya gini. dmverity itu berjalan terus menerus saat Android aktif, tapi VB-Meta itu hanya ketika booting saja. Ini hanya ketika booting, tapi dmverity itu terus berjalan tanpa magic mount. dmverity deteksi bootloop meski sudah berhasil boot pertama kali. Nah, kalau ada yang pernah menyadari gini, HP Samsung itu ketika flash dmverity via TWRP atau OrangeFox, terkadang ada beberapa device Samsung yang akhirnya bootloop, padahal dmverity-nya benar, tapi dia bootloop. Kenapa? Karena dia gagal. Kenapa gagal? Karena TWRP maupun OrangeFox itu punya keterbatasan. Karena apa? TWRP dan OrangeFox itu terkadang dia kurang powerful dalam membaca kernel. Itulah juga kenapa kalau kita pakai flash pakai TWRP atau OrangeFox itu terkadang saat pertama kali kita flash TWRP atau OrangeFox ya, itu muncul file enkripsi ya, file yang terenkripsi. Untuk dekripsinya gimana? Harus diformat, karena apa? Dia itu terkunci sebenarnya. Itulah kenapa saya itu kalau routing jarang pakai TWRP atau OrangeFox. Kenapa? Karena saya itu lebih suka mengendalikan HP secara penuh total melalui perintah ADB atau fastboot. Hubungannya dengan play integrity gimana? Modifikasi kernel, hash FEB berubah, TE deteksi, device pasti gagal, device integrity pasti gagal. Karena apa? Kernel sudah dirubah oleh KSCO dan Apache. Hash kernel di VB-Meta tidak cocok, device integrity pasti gagal. Ini yang sering jadi PR ya buat operator. Gimana sih caranya dapat minimal device integrity? Nah, disinilah yang kita otak-atik. Di sini. Kemudian tricky store intercept di Keystore Hall. Keystore Hall itu di sini. Nah, Keystore Hall itu di sini. Dia mengintercept mengganti sertifikat chain atau keybox sebelum dikirim ke server Google. Berhasil jika keybox belum di revoke. Hubungannya apa dengan TEE? Nah, ARM Trust Zone membagi CPU jadi dua ya, normal world yaitu di Android ini yang bisa kita otak-atik, dan secure world TEE. Ini tidak bisa kita otak-atik. Root nggak bisa masuk di CPU yang sama, tapi tidak bisa saling akses. Jadi dia dalam satu dalam satu CPU dia bisa ngecek ke sini, TE bisa ngecek ke sini, dia bisa kasih laporan ke sini, tapi kernel tidak bisa mengotak-atik TE juga tidak bisa mengotak-atik ke kernel. Itulah kenapa saya kasih keterangan di sini, root tidak bisa masuk.
karena memang ini apa namanya ya, bener-bener terkunci rapat, nggak bisa di otak-atik, nggak bisa diedit. Kalau kita mau edit ya chipsetnya harus dibongkar sekalian, chipset harus dibongkar sekalian. Dan disinilah yang menentukan apa ya, trust chain itu dari awal sampai akhir itu dari sini, dari TE ini. Nah, bisa dilihat di sini bootloader status lock atau unlock ya, dia disimpan di hardware views ya, tidak bisa diubah software ataupun termasuk kernel root. Makanya kalau apa namanya, UBL itu kalau kita cek itu kalau pakai ADB itu tetap kita terbacanya unlock, tapi ketika kalau pakai aplikasi itu kebacanya lock. Kenapa? Karena dia di-intercept sebenarnya. Jadi secara status dasar dia masih unlock, tapi di-intercept, artinya disembunyikan. Tapi TEE tetap tahu bahwasanya tetap memang ini statusnya unlock. TEE tahu sebenarnya. Kemudian di sini AVB chain ya, khas bootloader AVB meta kernel system. Satu bagian berubah, seluruh chain dinyatakan tidak bersih. Ini yang jadi tanda tanya, yang jadi permasalahan apa namanya, aplikasi-aplikasi perbankan itu. Wah, ini kenapa nggak bisa kerja, ini kenapa crash? Sepertinya dari TE ini. AVB chain khas bootloader AVB meta kernel system ya. Ini satu saja dirubah, maka status device maupun strong itu akan jatuh. Hardware backend keystore remote attestation ya, kunci kriptografi tidak pernah keluar dari TEE, jadi tetap di sini. Makanya saya bilang root tidak bisa masuk dan kita nggak bisa ngotak-atik TEE. Hasil attestation ditandatangani hardware, tidak bisa dipalsukan. Itulah kenapa ngejar strong itu kadang susah. Banyak sekali HP-HP yang sudah root ya, pakai modul ini, pakai modul itu, kenapa nggak strong? Kenapa di HP lain bisa strong? Di sini kuncinya, di TEE ini. Karena setiap masing-masing vendor, setiap masing-masing HP itu mempunyai TEE yang berbeda. Dan TEE ini juga tempat tinggalnya arsitektur chipset kita. Jadi kalau ada yang arsitekturnya ARM V8 atau ARM 7 itu di sini. Oke, lanjut. Di sini mulai masuk ke RAM disk ya. RAM disk itu tempat tinggalnya Magis. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Kernel itu tempat tinggalnya kernel SU dan Apache Star Fox-nya ya. Itu di sini. Sedangkan RAM Magis itu ada di RAM disk. Jadi hanya satu level sebenarnya dari kernel. Kernel itu di lapisan di bawahnya lagi dari RAM disk. Ada apa di RAM disk? Di RAM disk itu terjadi Magis Daemon Magis D ya, start sangat awal sebelum Android Framework naik. Magicmon menyiapkan overlay virtual atau sistem sehingga modul bisa memverifikasi sistem tanpa menyentuh partisi asli. Hubungannya dengan pre-integrity apa? Magis modifikasi RAM disk di boot EMJ. Yang di sini ya. Di sini. Nah, proses di sini yang dimodifikasi ya, sehingga modul bisa memodifikasi sistem tanpa menyentuh partisi asli. TE sudah tahu khas asli RAM disk sejak BL lock ya, tidak ada cara software memperbaiki ini. Jadi TE RAM disk yang kita rubah itu sebenarnya sudah diketahui sama TE itu di sini BL lock ya. BL lock berarti di nah sebenarnya di sini. Jadi sudah ketahuan, TE itu udah tahu kalau kita ngotak-atik RAM disk itu sudah tahu. Itulah kenapa Magis itu lebih rawan terdeteksi. Saya nggak bilang Magis jelek ya, Magis bagus juga karena dia itu sangat fleksibel terhadap modul ya, dia powerful dengan modul. Tapi karena dia itu berada di RAM disk, nah kalau dilihat ini satu level di bawah kernel dan TEE, otomatis dia tahu, TEE tahu. Dan di sini tidak ada cara software memperbaiki ini, jadi otomatis
biasanya yang sering ya, kebanyakan itu kalau root pakai magis itu device pasti gagal. Kemudian kita masuk ke zygote. Nah, zygote ini tempat tinggal modul ya, modul ada Zigis, Next, apalagi Zigis, semua modul Zigis ya itu ada di sini, termasuk ada integrated box, ada Samico ya, atau Nohelo ya, tempat bagi side ya, termasuk LS Post itu juga ada di sini, tempat tinggalnya di sini. Sekaligus zygote itu sebenarnya aplikasi itu sebenarnya fork dari zygote. Maksudnya gini, daleman dari aplikasi yang kita install itu sebenarnya ngambil dari zygote semua. Itulah kenapa modul Zigis, Integrity Box, Samico, Nohelo itu sangat mudah sekali untuk memanipulasi aplikasi yang kita install. Termasuk LS Post ya, dia tuh kerjanya di sini. Oke. Nah, ini menurut saya bagian terpenting ya untuk para ojol ya, atau yang menggunakan fake GPS ya. Di sini sebenarnya tempat tinggalnya modul Smiley Patcher itu ada di lapisan framework atau user space ya. Itulah kenapa juga kernel SU ya. Kalau Apache itu dia lebih, kenapa saya bilang dia hybrid, karena dia lebih fleksibel. Kalau kalian membuka Apache, dia di sana ada di pengaturan kalau tidak salah itu ada overlay FS. Fungsinya apa? Fungsinya agar kernel itu bisa berbicara ke framework, karena di sini bahasanya berbeda. Kalau kernel dia tuh pakai bahasa C atau C++. Sedangkan di framework itu menggunakan bahasa Java. Itulah kenapa KSU ya itu kesulitan untuk menjalankan modul Smiley Patcher karena bahasanya berbeda. Maka untuk menangani menjembatani kesulitan KSU untuk menjalankan modul Smiley, maka dibutuhkan modul tambahan yang kemarin saya post ya di video kalau tidak salah, solusi fake GPS di KSU ya, itu pakai modul Magic Mount. Fungsinya apa? Biar si KSU itu bisa ngobrol sama framework. Nah, yang perlu diwaspadai di sini, karena modul Smiley Patcher itu ada di framework, maka modul yang paling rawan terdeteksi, modul yang paling rawan runtuh pertama kali itu adalah Smiley Patcher. Itu menurut analisa saya ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Di sini ada build properties ya, raw product, raw build fingerprint. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kalian itu punya tools ADB ya, atau aplikasi termok di HP, kalian bisa pakai perintah raw product atau raw build fingerprint ya. Itu nanti ketahuan dia ngambilnya dari sini. Jadi kalau ini rusak, basic integrity itu juga rusak, tapi masih bisa di bypass. Pakainya apa? Samico dengan integrity box. Via-nya apa? Via Zigis yang kita install. Nah, modul-modul ada Zigis, ada integrity box, Samico itu tinggalnya di sini. Tapi dia injeksinya dari sini. Terus APK signature and installer. Jadi kalau kalian itu lihat di menu setting di HP kalian masing-masing ya, kemudian kalian lihat di manajer aplikasi, kemudian buka aplikasi di paling bawah, kalau tidak salah yang paling bawah ya, itu ada keterangan aplikasi diinstal lewat Play Store atau lewat internal atau lewat yang tidak diketahui. Nah, APK signature installer inilah yang kasih tahu. Kemudian emulator detection software level itu juga ada di framework juga. Hubungannya apa dengan Play Integrity? Gini, app yang kita pasang ya,
itu nyambung sama Play Integrity SDK, Google Play Service, KStore API, TEE, server Google, vertik. Pengecekan hardware dilakukan TEE secara independen. User space tidak bisa memanipulasi hasilnya secara langsung. Jadi memang user space itu nggak bisa manipulasi secara langsung, tapi dari sini, dari Zigot inilah, itulah kenapa terkadang ada beberapa aplikasi yang bisa lolos, ada yang bandel nggak bisa lolos. Kalau kalian pakai root detector ya, kalau kalian pakai root detector itu, aplikasi root detector itu agak lumayan teliti ya. Dia tuh apa namanya ya, sangat tajam untuk meneliti status root. Jadi root tersembunyi, emulator tersembunyi, tapi terkadang ada beberapa yang sulit sekali. Nah, di sini user space tidak bisa memanipulasi hasilnya secara langsung, dia butuh bantuan. Oke, lanjut. Nah, di bagian akhir ini ada app atau aplikasi yang kita pasang ya. Nah, di sini. Nah, super user prom itu dari sini. Itulah kenapa kita butuh root manager ya. Root manager ada KSU, ada Apache, itu sebenarnya root manager. Strong integrity ya, BLLog, FTP bersih, hardware certified Google. Hanya device stock atau tricky store plus keyboard valid yang belum di revoke Google. Jadi gini, kadang gini, bulan ini kita dapat strong integrity ya. Kenapa kok kadang bulan depan atau kadang minggu depan atau kadang besoknya kok berubah menjadi device? Karena keyboard yang kita masukkan itu sudah di revoke sama Google. Itulah kenapa saya bilang untuk modul kalau memang ada update, lebih baik diupdate saja. Karena apa? Untuk menangani keyboard yang sudah di revoke oleh Google. Kemudian device ya, BLLog, FTP bersih, tidak ada modifikasi kernel atau RAM disk. Semua root yang modifikasi boot image atau kernel akan gagal di sini kecuali paket tricky store. Nah, kalau kalian memperhatikan ya, kalau kita perhatikan baik-baik, setiap kali kita root HP ya, kita root HP itu biasanya yang paling sering gagal itu adalah di strong sama device. Walaupun device itu sering dapat ya, kebanyakan itu sering dapat, tapi strong itu susah sekali. Untuk saat ini itu susah sekali. Kadang hari ini bisa, besok nggak bisa, kadang bulan depan udah nggak strong lagi. Nah, karena di sini semua root yang modifikasi boot image atau kernel akan gagal di sini kecuali pakai tricky box. Kemudian basic ya, lolos cek software saja, bisa dicapai pakai Samico atau integrity box. Ini lebih ke basic, itu lebih ngebaca HP kita root nggak sih, itu secara sederhananya itu seperti itu. Nah, kenapa saya ngangkat tema seperti ini, karena begini, ada isu yang beredar ya, ada isu yang beredar itu seperti ini. Nah, kita pakai bahasa Indonesia aja lebih susah, lebih gampang. Nah, Android akan menjadi platform yang terkunci. Ini kalau tidak salah bulan September 2026 itu Google akan merubah kebijakannya ya. Kebijakan seperti apa? Nah, di sini. Mulai September 2026 dan seterusnya ya. Bisa kalian baca, Android akan mewajibkan semua aplikasi didaftarkan oleh developer terverifikasi agar dapat diinstal di perangkat Android bersertifikasi. Kemudian di sini bahwa semua aplikasi dari pengembang yang tidak terdaftar akan diblokir setelah penguncian mereka berlaku. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita melakukan routing ya, kita entah root di kernel, entah root di RAM disk ya, yang menjalankan itu sebenarnya
root manager, jadi aplikasi yang kalian install ya, aplikasi Kosu, aplikasi Sukisu Ultra, aplikasi Apache, aplikasi Fogpatch, aplikasi KSU atau KSU Next, atau aplikasi Magis dan Fognya, ada Kitsune, ada Magis Alpha atau Delta ya, saya lupa. Itu semua kan aplikasi root manager ya. Jadi gini, asumsi saya kalau memang berita ini benar dan benar-benar diterapkan oleh Google, selanjutnya kita akan kesulitan melakukan routing. Root mungkin bisa, statusnya mungkin root, tapi root yang ada di lapisan ini, yang ada di lapisan kernel dan RAM disk, itu nggak akan bisa berfungsi, nggak akan bisa dipanggil. Karena apa? Yang memanage root itu sebenarnya aplikasi itu sendiri. Jadi sekalipun kita patch kernelnya, patch RAM disknya, dia hanya jadi pajangan aja, statusnya mungkin root, tapi kita nggak bisa manggil supra user, itu nggak bisa kita ambil. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi untuk isu bulan September 2026 ya, itu patut kita perhitungkan, patut kita waspadai, patut kita cermati bersama untuk kita bagaimana sih ke depannya di 2026 ini bulan September. Dan kenapa saya pakai diagram ini? Hari ini saya bikin video dengan topik yang rada bikin puyeng, karena gini, namanya sistem itu akan selalu ada update. Sistem itu pasti akan selalu dipatch oleh pihak developer. Setiap kali sistem itu dipatch oleh pihak developer, kita pasti akan berubah ya. Kita pasti akan berubah cara kerjanya. Root apa yang mau dipakai, modul apa yang mau dipakai, itu pasti akan berubah. Nah, kenapa saya pakai bikin video seperti ini? Tujuannya apa? Biar kita bisa mewaspadai, bisa mengantisipasi, bisa kita pelajari bersama. Jadi suatu saat misalkan Google mempatch salah satu dari alur ini ya, dari alur ini, salah satu dari alur ini dipatch, kita tahu apa yang harus kita lakukan, nggak pusing lagi istilahnya. Oke, mohon maaf untuk kalimat saya yang belepotan ya, karena saya nggak pintar ngomong, saya nggak pintar ngobrol, saya cuma tahu garis perintah command line ya. Mohon untuk dimaafkan kalimat saya mungkin belepotan ya, keterangan saya mungkin bikin pusing. Tapi kalian bisa cermati dari sini, nggak usah dengar omongan saya, nggak apa-apa, cermati saja bagian-bagian ini. Mudah-mudahan ini jadi ilmu berharga untuk kita semua, untuk kedepannya ketika terjadi update sistem, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata update itu mengganggu stabilitas root kita. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih.